dengan saya Santo. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang room-room yang ada di BBK Premium, kemudian nanti kita bahas juga untuk BBK Mori 1. Sebelumnya untuk layar dan suara saya udah jelas ya. Kalau sudah jelas, tolong untuk responnya di chat box saja juga bisa. Di sini ada siapa? Ada Ko Jesse, ada Caca, ada Andi, Kak Dariana, kemudian Erik, ada Om Gary. Om Gary gimana? Om Gary yang di Bali ya, kalau nggak salah. Ada Bu Hadria, Pak Joni, ada Pak Rega malam, ada Bro Vicky malam, Bro Vicky, ada Kak Vina, ada Kak Sani juga. Oke, jelas malam semuanya ya. Ini karena banyak teman-teman yang baru masuk, kita mulai dari perkenalan room ya, sedikit untuk perkenalan room yang ada di BBK. Mungkin teman-teman yang udah pada member, udah lama, udah pada tahu ya fungsi-fungsinya. Ini saya ulang sedikit-sedikit aja. Nah, di BBK kalau teman-teman masuk ke room premiumnya ya, teman-teman kalau ambil paket premiumnya, tentunya akan ada banyak room ya, dimasukkan ke room-room yang ada di sini. Nah, supaya nggak bingung, saya jelasin sedikit. Jadi kita ada room Neo BBK di sini ya. Neo BBK itu kayak lobby utama di mall ya. Jadi teman-teman bisa sharing-sharing chat kayak Ko Adi ini, kayak sharing chatnya apa nih? Sam F ya, Sam F. Nah, sharing-sharing, kemudian misalnya nanti ada jadwal-jadwal untuk Zoom. Ya, jadwal Zoom akan diberitakan di sini ya. Kemudian jadwal-jadwal mentoring atau ada pengumuman penting. Nah, kadang-kala ada juga kuis ya, kuis oleh Ci Ivon ya. Jadi dipantau aja room-room utamanya. Nah, jadi selain room utama, kita juga ada room untuk tanya jawab. Jadi teman-teman tinggal lihat di sini aja, ada tulisannya itu Q&A. Jadi question and answer ya. Bapak Ibu bertanya, kami menjawab. Kira-kira begitu fungsinya. Nah, mau tanyanya apa? Boleh seputaran kondisi bursa atau penggunaan tools ya, bisa ditanyakan di Q&A seperti ini. Nah, yang ketiga adalah boardroom. Ya, sesuai dengan namanya, jika teman-teman mengetik ya sintaks yang ada di sini, misalnya kayak Pak Joni ketiknya SRMPPA, maka akan keluar chatnya secara otomatis ya. Dan untuk sintaks-sintaksnya teman-teman tinggal klik pin message di sini. Ada aturan-aturan boardroom yang teman-teman mesti tahu ya. Kalau ada rekan-rekan ya yang mengetik atau mengeksplor atau memfilter saham-saham dengan sintaks demikian, mohon untuk ini ya pakai stiker ya, permisi mau explore. Jadi fungsinya adalah untuk tidak memberatkan bot ya, fungsinya itu. Jadi kalau misalnya saling timpa menimpa, kemungkinan bot kita akan menjadi crash atau hang ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah hasil chatnya keluar ya, baru boleh melanjutkan merequest sintaks yang lain. Yang ketiga adalah hasil diskusi atau chat di BBK merupakan propertinya BBK untuk tidak disebarluaskan keluar. Jadi yang teman-teman join BBK untuk penggunaan pribadi. Jadi kalau misalnya ketahuan untuk digunakan bersama, kami akan men-terminate ya tanpa adanya refund ya, sudah kita state di sini. Kemudian di chat room tidak digunakan untuk chatting. Ya, jadi kalau mau chatting bisa move forward ke room belajar yang di Q&A. Oke, lanjut. Nah,
kita ada banyak sintaks di sini. Sintaks itu atau plotting itu nama-nama untuk menggunakan botnya BBK. Jadi kalau kita ketik misalnya BBK nama saham, nantinya akan muncul caknya cak BBK. Jadi nanti kalau misalnya ketiknya SR kayak Pak Joni tadi, maka caknya itu ini ya, seperti ini ya, akan nampak untuk support resistennya. Nah, untuk fungsi-fungsinya teman-teman bagi yang baru mungkin nggak usah terlalu khawatir ya. Yang utama yang sering-sering digunakan saja biasanya yang seputaran di sini. Ya, biasanya yang kotak merah ini sebelah kiri ya, BBK, HKQ, bid off ya, kemudian untuk garis penggaris ada Mahadewa, DML, support resisten, kemudian untuk pentil trading system, kemudian ya yang biasa yang ini ya, kalau yang sebelah kanan ini untuk tambahan saja. Nah, kita beranjak ke yang lain. Di sini kita ada channel. Jadi channel itu fungsinya satu arah ya. Jadi ini sering di broadcast itu dari jam 9 pagi ketika market baru buka. Nah, kelihatannya di sini ya, market lagi buka, ada keluar cara list. Ya, apa sih cara list? Cara list itu biasa digunakan untuk fast trading. Jadi biasanya untuk gerak cepat aja, untuk yang scalping ya bisa. Jadi fungsinya hanya mungkin beberapa menit atau beberapa jam saja. Jadi hanya berlaku di hari tersebut. Jadi kalau besok udah ada list yang baru, ya nggak pakai list yang lagi. Nah, ini yang teman-teman perlu perhatikan, ada namanya BBK list. Buat teman-teman yang nantinya pakai mode 1 atau mode 2, ya, BBK list ini adalah screener yang nantinya teman-teman bisa pakai untuk pembelian saham. Ya, jadi kemarin udah saya jelasin juga ya, BBK itu mencari saham-saham yang uptrend ya, bergeraknya naik turun atau yang barusan mau naik. Kemudian disertai adanya indikator next yang biru-biru. Jadi kalau di boardroom akan kelihatan lebih jelas. Nah, yang sebelah bawah ini namanya indikator smart money ya, di sini. Nah, ini kedua ini adalah indikator untuk melihat pergerakan smart money menurut BBK. Ya, jadi ada banyak versi, mungkin premium-premium lain akan menghitungnya berbeda. Ya. Yang ini adalah versinya BBK, yang next ini. Jadi yang pastinya ya kalau saham itu masuk ke BBK mesti adanya seperti ini ya, tanjakan yang naik ke atas, kemudian ininya mesti biru-biru. Ya, histogramnya mesti biru, kemudian ini trennya itu naik. Ya, yang kuning naik, yang orange mulai naik ya, karena biasanya yang kuning ini akan bergerak duluan ya, yang orange akan bergeraknya belakangan. Ya, ibaratnya kalau moving average, yang kuning ini adalah moving average yang kecil, kalau yang orange moving average-nya yang gede. Nah, kemudian kita lanjut. Tadi sudah sampai di channel. Ya, channel itu ada cuan list juga. Jadi untuk kode-kode di sini kita lihat dulu yang pertama, yang BBK. Di sini nama sahamnya ya, semua udah pada tahu ya, nama saham itu 4 huruf. Kemudian ada yang namanya gift line. Ya, ini gift line itu semacam moving average-nya BBK. Dan kalau misalnya gift line-nya itu angkanya itu tidak sesuai fraksi harga, ya kita biasa bulatkan ke atas itu menjadi 1T ya, 2150. Dan yang terakhir adalah harga current. Jadi pada saat jam 9.30 kita ketahui agro itu posisinya di
22.50 ya kondisi pada saat itu. Nah, nanti ketika jamnya ini berubah, misalnya nanti jam 9.40, nanti akan berubah lagi. Nah, misalnya di jam 9.40 agro itu posisinya di 22.30. Jadi kelihatan ada penurunan ya, 22.50 menjadi 22.30. Nah, kita beranjak ke yang namanya cuan. Ini jarang yang ada yang pakai. Sebenarnya ini screener yang cukup bagus. Ya, screenernya cukup bagus. Kenapa? Kita bisa lihat fungsi dari cuan ini untuk mendeteksi ya garis moving average atau yang namanya give line ya. Give line ini ada 3 warna nantinya. Kalau teman-teman lihat misalnya ASA ya. Atau coba kita show di portfolio langsung ya, cuan. Nah, kelihatan ya untuk saham-sahamnya itu yang keluar ASA, Mandiri, BRPT. Coba kita cek untuk BRPT ya, BBK, BRPT. Nah, misalnya BRPT kita lihat ya, ini chartnya kondisinya terakhir itu di sebelah sini. Kalau kita perhatikan give line itu warnanya yang sebelah sini ya. Ini namanya give line, kayak benang. Ini orange. Ini magenta, kemudian ini ada kuning. Jadi dia ada 3 warna ya, moving average-nya BBK ada 3 warna, ada magenta, kemudian ada kuning, kemudian ada biru. Ya, biru itu biasanya ketika nanjak. Jadi biasakan untuk mencari warna give line yang warnanya biru ya, jangan yang merah. Kalau yang magenta atau merah biasanya harganya itu cenderung bergeraknya turun. Seperti ini contohnya. Ya, seperti ini contohnya. Nah, ini juga kelihatan ya kalau turun dia berwarna magenta, kemudian ketika misalnya dia candle-nya itu memotong ke atas dan ke bawah, maka give line-nya itu berwarna kuning. Ya, kelihatan kalau misalnya kita sempat keluar di sini, ya dari sini kita cari yang biru ya. Nah, mungkin di sini sempat biru ya, dan ini kalau belum ada breakout mungkin nggak masuk ya, cenderung turun lagi. Ya, nah ini belum ya, ini trennya masih turun. Jadi mungkin teman-teman akan masuknya sebelah sini. Ya, ketika candle udah di atas give line, kemudian di sini mulai ada perpotongan, kemudian ada biru-biru ya. Mungkin di sini bisa spekulasi beli. Dan hari ini ada breakout lagi, ini bisa nambah barang. Ya, seperti itu. Yang mau saya jelasin begini. Ya, lebih baik kita mencari saham-saham yang give line-nya itu ya berwarnanya biru. Ya, untuk indikator pertama. Selain dari nantinya ya price action. Ya, angka give line di sini fungsinya untuk begini. Jadi salah satu syarat untuk masuk ke BBK Kak Sandi ya, closing dari BRPT ini mesti di atas yang namanya give line. Jadi salah satu syaratnya mesti terpenuhi dulu. Jadi kalau selama candle-nya itu closing-nya di bawah, maka tidak akan masuk ke yang namanya BBK, akan tercoret dari saham BBK. Ya, kalau teman-teman yang pakai moving average dalam trading, ya pasti tentunya mencari ini, ya candle yang closing-nya itu di atas moving average, ya. Jadi sama seperti BBK. Ya, seperti di sini kita entry, tinggal kita giring ke atas. Seperti itu. Nah, yang tadi saya balik lagi cuan, ya cuan. Berikut adalah saham-saham yang give line-nya berubah warna dari magenta atau kuning pertama kali menjadi warna biru. Jadi kalau sebelum-sebelumnya warna magenta atau kuning, hari ini berwarna biru, kemudian disertai adanya ini biru-biru, maka saham tersebut akan masuk ke screener-nya cuan.
Jadi nggak semua saham yang di atas moving average aja yang terscreen, ya mesti ada syaratnya di atas moving average, kemudian warnanya mesti biru dan histogramnya biru, ya seperti ini. Nah ini baru masuk. Oke. Ini kenapa ya? Tunggu ya, ini settingannya ada yang salah. Tunggu ya teman-teman. Kayaknya ada yang salah nih. Tadi kita udah sampai crop cuan ya, lanjut. Nah, screener yang lain kita ada matrix ya. Matrix itu nanti ada saham-saham yang masuk ke BBK, kemudian calon-calon BBK-nya itu terdeteksi juga. Nah, kayak ini. Ya, ada nama saham ya, saham itu masuk ke BBK atau enggak, kemudian kelihatan nanti smart money-nya gimana, HKQ-nya gimana, kemudian NBSA-nya itu gimana, kemudian calon BBK-nya itu gimana ya. Jadi kalau belum masuk ke BBK, teman-teman bisa pantau ya saham-saham seperti di bawah ini udah calon ya, seperti P1, SCMA, Sido, Tins. Ini ada potensi untuk masuk ke BBK besok ya, kayak BSDE, CTRA itu hampir-hampir mendekati. Ya. Ada saham yang belum dicopet juga kalau oke ya, kayak tadi Agro kayaknya cukup ramai ya, jadi ada potensi fast trader juga di dalamnya. Ya, kalau goyang dumang ada hitungan secara volume ya, volumenya itu cukup bagus 3 hari ke belakang. Ya, hitungannya itu 3 hari ke belakang, kalau dibandingkan ini cukup bagus ya untuk volumenya yang meningkat. Halo malam Cilinda. Ya, kita lanjut. Ini ada orlist. Jadi orlist itu orlist di sini adalah semua saham Bursa Efek Indonesia yang memenuhi syaratnya BBK. Jadi kalau misalnya ini kalau misalnya yang atas ini kenapa lebih sedikit, karena ini sebenarnya udah kita filter. Ya, Bursa Efek Indonesia misalnya ada 720 saham. Ya, yang dipakai untuk BBK list ya biasanya itu cuma 140, ya lebih kurang 140, difilter lagi menjadi berapa nih? Menjadi 12 atau 13. Nah, kemudian ada teman-teman yang tanya ya kenapa ini kok banyak kali. Ini 720 langsung dipakaiin ke screenernya BBK. Jadi all emiten lah. Ya kelihatan di sini juga orlist ya, BBK orlist. Tentunya ini untuk likuiditasnya itu perlu diperhatikan ya, walaupun dia fresh BBK ya, saham-sahamnya ini cukup liar ya, karena mungkin saja nggak masuk kriterianya BBK karena kadangkala dalam setahun itu bisa beberapa bulan itu ya
bergeraknya itu tidak cukup ya likuiditasnya ya. Jadi kadangkala 3-4 bulan atau setengah tahun itu sideways aja. Jadi ketika dia mulai naik barusan masuk ke BBK. Nah, lanjut. Ini cara list tadi udah, matriks tadi udah, kemudian nah, cacimologi ada kelasnya khusus ya nanti. Kita nggak bahas dulu. Matriks juga pentil ini untuk screener ya. Teman-teman bisa baca-baca juga. Apalagi ya. Nah, ini ada buy sell. Nanti saya jelasin di book 1 sekalian. Nah, kalau teman-teman yang gabung di premium, mungkin nanti akan kelihatan ya cacing IOD untuk sektoralnya itu terbroadcast langsung ya di atas jam 5. Akan kelihatan ya sektor-sektoral apa yang cukup bagus untuk besok. Misalnya industri, non-cyclic, ya basic bisa diperhatikan ya seperti itu. Dan per sektoralnya juga di broadcast di sini. Ya kayak TB, Tower, kelihatan bagus ya nih, bagus. Basic ada apa? Basic di BRPT tadi ya, BRPT yang cukup bagus. Tekno ada di MMX nah di sini. Nah, di sektor kesehatan ada Silo, kemudian di GNS, ya, Mika juga. Oke, ini saya agak lanjutin. Lanjut kita ada fundamental ya, fundamental kelas dengan Kokris nantinya ya, ada botnya juga. Ini namanya bot fundamental, di sini room belajarnya fundamental. Ada juga nanti videonya Koasun ya, bisa di teman-teman lihat-lihat aja ya, bisa dipelajari langsung juga. Nah, ada tempat untuk ngobrol-ngobrol juga di sini ya. Jadi di room utama itu biasakan untuk tidak mengobrol selain topiknya itu saham. Nanti kalau mau mengobrol bisa di Fantastic Trader. Dan kita juga lagi adakan kompetisi buat teman-teman yang serius untuk belajar MOOC 1. Ya, ada kompetisinya. Nah, yuk kita mulai untuk ini. Nah, kita lanjut ke materi. Tadi touring room sudah ya, kita masuk ke materinya yang MOOC 1. Nah, di sini fungsi room tadi udah saya jelasin, tinggal teman-teman baca juga di guidebook ya, di guidebook udah ada juga. Ya, fungsi-fungsinya tinggal teman-teman baca. Ini aturan tadi udah saya singgung sedikit ya, tinggal teman-teman baca ulang, kemudian channel yang tadi itu ya, channel. Nah, kayak cara list, short list tadi udah ada fungsi-fungsinya. Yang biasa saya pakai juga cuma BBK ya, short list juga oke. Kemudian untuk yang tanya-tanya kode-kode GL, 1T, C itu apa ya, ROC itu apa, GC itu apa, kemudian buy sell list itu apa, ada di sini semua. Lanjut kita masuk ke materi yang cukup simple dan bisa dikatakan rumit juga. Jadi perlu untuk disimak juga ya. Jadi kita mulai dari trading, sebenarnya ribet nggak? Sebenarnya nggak ribet ya. Kalau belum bisa baca chart, kemudian money management dan psikologinya belum bagus, teman-teman bisa mulai dari yang namanya MOOC 1. Ya, MOOC 1 solusinya. Bisa coba-coba ya. Ini hanya salah satu tools ya, tools di BBK. Jadi kalau teman-teman nggak cocok, mungkin mau pakai metode yang lain, itu bisa juga. Nah, sebenarnya apa sih BBK itu? Ya, BBK itu adalah bandar-bandar teknologi dan klimatologi. Jadi, dia hanya akan mencari sahamnya itu yang uptrend.
uptrend itu geraknya itu ke atas. Ya, yang kedua itu disertai akumulasi. Kalau akumulasi itu biasa ditandai adanya ini panah-panah, ya, atau histogram biru-biru yang tadi ada di bawah. Ya, histogram biru-biru di panel grafiknya BBK. Nah, kalau untuk indikator selain pakai next ya, kita bisa pakai NBSA atau bid off. Jadi kalau misalnya saham tersebut uptrend, kemudian histogramnya merah, loh ini kan distribusi, kenapa bisa masuk ke BBK? Nah, bisa aja kita perhitungannya dari segi NBSA ataupun bid off. Nah, kalau teman-teman tanya syarat-syarat untuk masuk ke BBK atau apa aja, yang itu menyangkut dapurnya AFL-nya Koasun. Jadi secara garis besar itu mesti dilihat secara likuiditasnya oke nggak. Teman-teman bisa ngecek current value-nya itu transaksi hari itu berapa miliar. Yang bagus itu di atas 5 miliar ya, 4-5 miliar ke atas. Yang kedua, candle mesti di atas give line. Ya, seperti tadi saya jelasin, mungkin teman-teman yang beli dari BBK list ya, mungkin belinya nggak di bawah banget ya, posisinya nggak di bottoming banget, nggak di sini ya, mungkin belinya itu di candle yang ini, ya, ketika closingan ataupun satu hari sebelumnya ya, ketika closingannya itu di atas give line, kemudian give line-nya itu mulai berwarna biru dan nanjak ke atas ya, ada derajat kemiringan ke atas. Jadi kalau posisi awalnya itu masih curang ke bawah, ya nggak akan masuk ke BBK. Ya biasanya kalau masuk ke BBK mesti minimal ada ini, ya cenderung ya mulai uptrend ke atas, ya di sekitaran sini baru akan masuk. Nah, kita mulai dari gimana sih cara penggunaan MOB 1. Jadi teman-teman mesti bagi dulu. Jadi ini kan namanya quantitative trading system. Mesti ada money manajemennya. Gimana cara kita membagi ya dana kita itu menjadi 18 bagian. Menjadi 18 bagian ya sama rata. Jadi kalau misalnya 180 juta, jatah per sahamnya itu 10 juta. Nah, setelah dibagi, kita bisa mulai beli ketika ada tanda fresh. Ingat ya, menjelang closing harian. Menjelang closing harian itu sekarang di 14.30 ke atas ya, sekitar 20 menit ke atas sudah bisa melakukan pembelian. Kenapa tidak disarankan pagi ya, supaya menghindari sinyal yang palsu atau false signal. Ya, tentunya teman-teman juga bisa spekulasi beli di sesi 1 ya, sesi 1 bisa, hanya money manajemennya belinya setengah. Jadi kalau misalnya jatahnya 10 juta, teman-teman mungkin belinya itu 5 juta dulu. Nah, kalau sampai menjelang closing masih bagus ya, masih di dalam BBK, kita beli lagi 5 juta. Jadi tetap totalnya itu 10 juta. Ya. Nah, contoh hari ini yang bisa dibeli apa? Nah, teman-teman tinggal menggunakan, tadi udah saya jelasin, nggak usah baca chart ya, nggak usah mikirin chartnya itu seperti apa ya, kelompok 1 ya. Nah, teman-teman tinggal ngecek channel di sekitar jam 14.30. Ya, kita lihat 14.30 ya, saham yang ada tanda pagarnya itu yang mana? Akra. Ya, kelihatan boleh beli Akra, Mandiri, BRPT, ya, CTRA, MTEK, ya, Gudang Garam, HMSP, Kalbe, ya. Ini saham-saham yang ada tanda pagarnya. Jadi kalau misalnya besok hari tanda pagarnya itu akan hilang, akan menjadi misalnya seperti ini, nggak ada tanda pagarnya lagi. Artinya dia sudah jalan. Nah, kita balik lagi ke slide. Misalnya kalau dia gagal masuk IOD, contohnya tadi saham kalau nggak salah
CTRA, ya nanti kita cek CTRA. Misalnya kita beli 14.30 ya CTRA. Bisa aja nanti ketika closing CTRA itu dibanting ya di kamar gelap, ya fresh-nya itu jadi hilang. Nah itu teman-teman kalau udah sempat beli ya bisa aja nanti bisa di hari itu juga atau besok paginya nanti diperhatikan lagi. Ya kalau bagus lagi nanti dia akan masuk lagi ke BBK. Kalau sempat di sell, kalau nggak sempat ya udah besok hari. Nah, step selanjutnya, selama masih di BBK, teman-teman wajib hold saham-saham tersebut. Jadi, tadi kita udah ngerti konsepnya, BBK itu cari sahamnya yang uptrend. Jadi, kalau selama dia masih di BBK, ya itu berani untuk di hold. Artinya dia terus untuk uptrend. Jadi, di sistem ini kita pakai yang namanya sistem giring. Jadi, tidak pakai yang namanya take profit di sini. Ya, pestanya bubar hanya jika terkena stop loss atau tidak masuk di BBK lagi. Jadi untuk cara exit-nya itu sebenarnya ada dua. Ya, yang pertama itu kena stop loss. Yang pertama itu terkena stop loss ya. Stop loss-nya itu sebesar 6,5%. Ya, yang sudah kita pasang ya. Setelah kita beli sorenya itu kita pasang stop loss-nya itu dari harga kita beli 6,5%. Kemudian selama masih di BBK kita hold, atau nantinya jika 2 hari tidak di BBK ya kita bisa sell di hari kedua. Nah nantinya kita bisa pakai untuk show BBK start nama saham untuk ngeceknya. Ya ini opsional aja buat saham-saham yang cukup volatile bisa naikkan untuk angka stop loss. Tapi kalau mau pakai 6,5 aja is okay, nggak masalah. Ya cara-caranya ini seperti ini yang sudah kita rangkum ya dari atas ke bawah. Ya dari atas ke bawah ini udah kita rangkum. Ya kira-kira begini untuk step-stepnya ya seperti itu. Nah teman-teman bisa ngecek ya saham yang masuk ke BBK pada saat jam berapapun teman-teman bisa ngeceknya pakai ini so BBK ya buat buy sell-nya bisa seperti ini. Nah saya akan contohkan so BBK-nya itu seperti apa ya. Nah misalnya teman-teman di boardroom ya so BBK. Jadi selain mengandalkan yang namanya channel ya ketika kita pengen melihat kita bisa request ya so BBK akan muncul ya saham-sahamnya itu apa aja. Ya Akra hari ini Mandiri, BSDE, BRPT, CTRA, MTEK, ESA, kemudian ini 3 ya MSP, Gudang Garam, Kalbe, ada Sumarekon dan WG juga di bawah. Kemudian yang kedua adalah so BBKBS ya, so BBKBS dan so BBKBS FOS CSV. Saya contohkan di sini so BBKBS. Jadi so BBKBS itu apa sih? Jadi so BBKBS sebenarnya sama aja dengan so BBK. Hanya saja di sini kelihatan ya BS itu namanya buy sell list. Ini ada suara siapa? Mungkin bisa dilihat dulu ya. Ya, oke. Sorry. Nah, buy sell list. Kelihatan di sini Akra itu fresh. Ya, Akra itu di sini fresh ya, ada tanda pagarnya. Sama juga dengan di sini yang di bawah. Ya, Akra buy.
Ya, jadi akan sama seperti yang di atas, hanya beda bentuknya saja. Yang atas ini bentuknya itu seperti ini di list ya. Kalau di sini namanya buy sell list ya, ada rekomendasinya langsung. Seperti itu. Nah, teman-teman kalau yang pakai komputer mungkin pengen lebih detail, ya bisa pakai ketik ini, so BBKBS, tambahkan di belakangnya force CSV. Jadi dari sini kita bisa lihat, ini sama juga ya, sama juga seperti yang tadi, Akra itu buy, Agro itu hold, Antam itu sell, dan ini sebenarnya buy sell list juga, tapi bentuknya itu dalam bentuk Excel. Nah, ini memudahkan teman-teman. Ya, biasanya saya pakai begini. Ya, kolom yang pertama itu kita pasangin filter. Ya, data, kemudian pasangin filter. Nah, dari sini teman-teman tinggal klik aja. Nah, saya sortir ya. Saya sortir, kemudian ini saya ascending. Jadi lebih enak untuk melihatnya. Ya, contohnya yang nah ini saya kasih tahu sedikit, ini nama tickernya, kemudian primanya apa, cost-nya, buy-nya itu di berapa. Ini kok ada buy ya? Oke, nggak apa-apa. Ini buy ini adalah 2 tick di bawah closing. Ya, jadi kalau closingnya itu 4430, robot BBK akan belinya itu mendekati closing, artinya 2 tick di bawah. Mungkinnya dia sebelum closing itu udah beli ya 77225 7175, artinya ini 2 tick. Oke, kemudian ini posisi high, untuk bantuan settingan cut loss-nya itu ada di sini. Nah, ini fungsinya nanti teman-teman untuk settingan ke OLT ya, yang 6,5% udah dibantu di sini. Nah, terus kita lihat buy BBK. Ya, kalau sahamnya itu masuk ke BBK, maka ininya jadi 1. Itu Om Adi ya. Om Adi mungkin bisa di mute dulu. Jadi kalau dia buy BBK-nya 11111, artinya saham tersebut masuk ke BBK. Coba kita lihat. Clear filter. Dan ini mestinya descending. Nah, jadi kelihatan yang sebelah atas ini sahamnya masih di BBK ya, 1 terus sampai di sini. Sedangkan yang bawah coba kita lihat. Nah, ini udah keluar ya, 0. Yang 0 itu udah nggak di BBK ya. Nggak di BBK juga ada yang sell, ada yang hold. Jadi yang perlu diikuti yang mana ya? Diikuti yang sebelah kanan ini ya, buy itu yang mana, hold itu yang mana, yang sell itu yang mana. Jadi kalau tadi exit di BBK kan ada 2. Ya, kalau dia sudah nggak di BBK, ini kalau 1 kan artinya ke atas ini masih masuk saham BBK ya. Nah, ini kenapa 0 di sini tapi di sininya masih ngehold. Nah, ini artinya dia ada kesempatan 1 hari lagi. Ya, kalau 1 hari lagi, tadi kita kasih kesempatan 2 hari. Ya, jadi kalau 1 hari lagi dia nggak bertahan, nggak ada muncul satunya, ini besok kita exit. Ya, kalau yang sell ini mungkin sudah 2 hari, ya 2 hari 0 di sini. Nah, oke, satu lagi kalau teman-teman mau ngecek, tadi kalau misalnya yang apa hari ini yang sell Soci, ya Soci sell, coba kita cek Soci. So BBK start, nama sahamnya itu Soci.
Nah, kalau kita ketik BBK start nama sahamnya itu Soci, kelihatan ini Socinya itu belinya itu di kapan? Ya, belinya itu di 4 November itu beli. Ya, jualnya itu di 10 November. Ini kalau dia belinya itu sekitar 208, itu jualnya itu di 216. Ya, kira-kira kalau mengikuti trading sistemnya BBK. Nah, ini habis sell disuruh buy lagi, ya mungkin karena masih bagus disuruh buy lagi. 224, tapi hari ini di sell ya 224 juga. Artinya ini impas. Nah, saya mau jelasin sedikit di sini. Ini kita buy ya. Ini masih masuk ke BBK ya 1, artinya masih hold. Kemudian di tanggal 15 itu sudah 0 ya, tapi masih hold. Kenapa? Masih 1 hari. Nah, kemudian hari ini masih 0 juga. Ya, artinya ini hari kedua. Jadi kalau setelah 2 hari, ya kita sell-nya itu tadinya itu di dekat closing. Ya, tadi kalau nggak salah ada Kak Sani yang tanya, ya sell-nya itu kapan? Ya, sell-nya itu di sesi kedua, hari kedua. Seperti itu. Nah, ini tadi sudah dicontohkan ya, BB Kasta. Soci tadi ya, nggak pakai BRPT. Nah, untuk sintaks yang ini tadi ya, BB Kasta Soci, ini untuk cara pembacaannya ya. Angka 1 menunjukkan masih ada di BBK. Yang jika muncul 0 2 kali seperti ini, ya artinya sudah hilang. Ya, ini hari pertamanya kuning, hari keduanya sell. Ya, ini buy-nya itu di atas. Buy-nya itu di sini ketika ada tandanya itu tanda pagar fresh beli. Ya, 9 ya ini tanggal inilah ya, tanggal 9 Juli beli ya hold kemudian kalau 0 itu mesti 2 hari. Ya 2 hari kita sell manual. Jadi angka untuk stop loss itu hanya safety ya, safety bet. Kalau market itu kurang bersahabat, maka ada safety bet yang menahan ya untuk menjaga equity kita tidak tergerus habis. Ya apalagi nantinya akan diberlakukan ARB atau arah simetris. Ya fungsi dari stop loss-nya itu seperti ini. Tetapi kebanyakan saham-saham di BBK itu kalau kita perhatikan, ya 80%-nya biasanya itu kita sell manual. Ya, ketika sudah 2 hari kita sell-nya itu manual. Jadi bukan 6,5% kena terus ya, bukan seperti itu. Nah, ini untuk hasil backtest-nya ya. Jadi kita pakai acuannya setengah dari hasil robot aja. Jadi nggak bisa full seperti robot. Dan ini adalah hasil yang paling maksimal ya, skenario the best skenario dari box 1. Yang mungkin kita hanya dapatnya 1/4 atau setengahnya aja atau 1/3-nya saja sudah oke. Nah, ini ada statistik untuk tahun 2020. Jadi mostly saham-saham yang masuk ke BBK itu kena stop loss. Ya, mostly bukan kena stop loss saja, kena auto sell ya, manual sell atau auto sell. Ya, kalau 2 hari nggak masuk di BBK, otomatis kita jual. Ya, banyak trade yang kena seperti ini. Nah, terus kenapa kok bisa profitnya tinggi gitu ya? Jadi konsepnya adalah kita menggiring saham itu ya ketika masih hijau-hijau kita hold terus. Makanya kenapa yang kita cari sebenarnya adalah yang profitnya itu 15% ya, di atas 10% ya. 20% itu ada 11 trade, kemudian 25%. Yang inilah yang akan menaikkan equity kita. Jadi kalau yang trade-nya itu cuman 5%, 10% itu hanya akan menutupi loss-loss yang ada.
Ya, ini yang 5%, ini yang 10%. Ini yang minus 5%, ini yang minus 10%. Ya, ini kita batasi sampai minus 6,5 atau 7% doang. Yang akan menaikkan equity kita ya atau profit kita sebenarnya yang ini. Ya, bahkan di 2020 ada saham yang naiknya itu 110%, ya, ada yang 80%, ada yang 70%, 65%, yang ini ya di atas 30, 40, 50%. Ya, kira-kira begitu. Jadi konsepnya adalah kita menebar jala sebanyak mungkin, ada potensi ikan-ikan yang kecil itu akan keluar. Ya, yang kita cari adalah ikan-ikan yang besar seperti ini, yang akan masuk ke jaring kita. Nah, kemudian saya mau bahas untuk durability. Ya, ini kita cerita tentang ketahanan, ya ketahanan atau mental dari trader pengguna mod 1. Ya, ini contoh tahun 2020. Kalau kita full dari Januari sampai Desember yang memakai mod 1, bisa aja di bulan-bulan Januari, Februari kita loss. Ya, ini kita tahu kondisi kayak corona ya tahun lalu ya, banyak saham-saham yang diskon ya, drop terus, turun ke bawah. Ini tiga bulan awal ya, ini banyak yang dananya tergerus. Ya, dananya itu misalnya 100 juta yang minus ya. Mungkin minusnya lebih dalam dari BBK Mod 1. Jadi di sini bisa dikategorikan BBK itu defensif, lagi mode defensif ya. Turunnya itu nggak banyak. Kalau yang benar-benar disiplin ikut Mod 1 nggak asal beli, itu biasanya nggak tergerus banyak. Ya, paling-paling jauh itu 3-4% ya, karena waktu turun BBK list itu kosong, nggak ada rekomendasi freshnya. Jadi kita benar-benar nggak trading, nggak ada beli. Nah, ketika market kembali rebound, ya rebound ke atas, kelihatan di sini mulai dari April sampai Agustus itu mulai profit. Dan loss-nya itu sebulan koreksi di sini, kemudian dilanjutkan profit lagi. Ya, makanya di akhir tahun bisa profitnya lumayan ya, ada yang lumayan lah, ada yang 3 digit ya. Mungkin kalau kita dapatnya itu setengahnya aja 60% setahun aja udah cukup gede ya, kira-kira seperti itu. Lanjut, next slide-nya itu ini untuk statistik ya, best skenario dari Mod 1 yang tadi ini ya, pakai Ami Broker ngetesnya itu 132% ya, dengan hanya beli jual saham tanpa melihat chart ya. Lanjut. Oh ya, ini untuk winnernya. Ada yang tanya winning rate-nya itu berapa? Yang 44%, 55% loss-nya. Tapi jangan kita lihat untuk angkanya, ya karena untuk yang loss-nya itu kita batasi. Kalau yang win-nya itu kita giring ya, namanya kita giring untuk dapatkan yang maksimal. Jadi kunci dari satu itu sebenarnya hanya ini dua, ya disiplin dan teman-teman mesti konsisten. Ya, durability-nya juga mesti ada. Nah, kita lihat pertanyaan. Buy sell list, oh ya, MGD dipakai buat apa ya? MGD itu biasanya untuk uh, untuk beli sore jual pagi ya, komen untuk beli sore jual di pagi ya, memanfaatkan momentum itu saja untuk fast trading di beberapa menit awal bursa saja. Nah, Kak Sani tanya buy sell itu sama dengan BBK list, sama ya, tadi udah dijelasin. Harusnya sih sinkron itu ya, buy sell list dengan BBK list. Kalau tadi kita lihat di nah ini show BBK, BBK list dengan buy sell list ini sinkron ya. Kalau udah closing harusnya nggak ada perubahan lagi. Kecuali ketika market lagi jalan mungkin akan ada perubahan. Oke,
Yang kedua, apakah ada PR tambahan yang harus dilakukan sendiri dalam memakai MOX 1 supaya dapat sukses rate yang tinggi? Oke. Nah, PR-nya itu adalah ketika market sudah closing, kita pasang yang namanya auto stop loss, ya, yang 6,5% itu. Jadi setiap pembelian kita dipasangi yang namanya auto order, ya, auto sell, ya. Ketika trigger 6,5% atau 7%, maka OLT itu akan sendiri melakukan penjualan. Jadi bukan satu-satu dijualin, ya. 18 saham akan susah untuk dijual. BBK ada list saham MAPI tanda hold. Oke, itu tadi yang MAPI ya tadi ya. MAPI itu, oh bukan yang Soci. Hmm, 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 hmm. Yang mana tadi? MAPI ya. Oke, MAPI yang ini. MAPI itu kenapa hold? Ya karena dia sudah nggak di BBK, tapi dia baru hari pertama, ya, baru hari pertama. Coba kita cek. Kalau teman-teman ngeceknya itu pakai ini, so BBK start MAPI. Nah, tanggal 15 buy, ya ini baru hari pertama, ya. Hari pertama nggak di BBK. Jadi kalau besok nggak di BBK, besoknya di sell gitu. Besok nggak ada muncul tanda 1 di sini, nggak ada masuk ke BBK, itu di sell, besok sell. Sellnya itu jam mendekati closing gitu, setelah sesi 1. Gitu ya Kak ya. Terus di BBK, oke, udah. Nah, kalau sudah 18 ya udah kita nggak usah perhatikan yang sinyal baru sampai ada peluru tambahan. Jadi kalau misalnya tadi kita ada 18 peluru, kepakainya misalnya udah 18, nggak ada cash-nya lagi, ya udah kita tunggu dari 18 ini apakah ada yang tersel nggak. Misalnya ada tersel 3, dari 3 ini baru kita beli lagi. Gitu. Jadi kalau selama 18 ya udah nggak usah nambah. Maksimumnya itu 18 atau 20. Ya, biasakan 18. Sistem pentil dan drop cuan list enggak termasuk ke mode 1. Itu termasuk ke sistem trading yang lain, ya, bisa dibilang mode 2, ya, bukan, itu udah melihat chart, udah melihat grafik, analisanya udah beda. Kemarin tanggal 15 November INKP masuk buy di buy sell list, tapi hari ini cek di BBK tidak ada sinyal sama sekali, itu kenapa? Oke, jawabannya simple, karena ketika closing kemarin INKP itu tidak memenuhi syarat, ya, tidak memenuhi syarat, makanya gagal, ya, gagal masuk. Coba kita cek. So BBK start-nya INKP. Nah, mau sinyal sama sekali. Oke. Terus kita lihat. Nah, kalau teman-teman yang di trial, ya, akan gampang melihat BBK atau enggak, lihat di sini. BBK-nya itu 0, artinya belum masuk ke BBK. Kalau semalam dibilang 14.36 itu masuk ke BBK, ya, karena ini lihat candle-nya ini sempat di atas gift line, ya.
kelihatan sempat nongol ke atas, sempat biru-biru di bawah ya. Ini kemarin ya, cerita kemarin histogramnya biru. Tapi ketika closingannya itu pas-pasan di angka give line-nya, dan give line-nya berwarna kuning. Jadi syaratnya mungkin masih ada yang kurang gitu. Nah, itu akan masuk ke ceritanya yang tadi itu. Ya, kalau udah sempat buy, ya udah hari ini dijual kembali aja gitu. Ya, artinya belum ada sinyal kalau mengikuti show BBK start yang di sini. Ya, kelihatan ya no signal, no signal. Jadi yang valid itu robot itu akan mendeteksi sinyal yang sudah closing. Nah, kalau kita kan nggak bisa tunggu closing dulu baru beli ya. Kita mesti belinya sebelum closing. Nah, itu namanya kita tergocek. Kalau sudah tergocek seperti ini, ya teman-teman bisa, ini kan udah pasti nggak ada sinyal ya. Tanggal 16 hari ini bisa dijual manual sebenarnya. Tadi pagi dijual aja. Gitu. Nah, hari ini juga merah ya, merah kecil, distribusi juga, kembali distribusi. Nah, ini teman-teman tinggal pasang SL aja ya di low yang kemarin. Ya, kalau breakdown low yang kemarin itu bisa keluar dulu. Dipasangin aja dulu Pak Ajam untuk stop loss-nya. Nah, kalau besok lanjut malah bagus ya, mungkin akan masuk ke BBK. Ini syaratnya sedikit lagi masuk ya. Lihat aja ini mulai uptrend ya. Posisinya di support, tinggal next-nya aja nih. Tinggal tunggu next-nya aja. Ya, karena mesti ada yang namanya TA-nya itu uptrend, kemudian di sini mesti ada banyak biru-biru juga. Seperti itu Pak Ajam. Kak Sani, ada yang mau ditanyakan Kak terkait untuk MOOC 1? Nah, ini buat teman-teman yang pengen coba MOOC 1, ya itu perlu waktunya itu hanya 20 menit atau 30 menit ya sebelum closingan market. Jadi nggak usah dari pagi itu dipantau terus untuk channelnya ini. Channelnya ini nggak usah dipantau ya. Perlunya itu sebenarnya di jam 14.30, 14.40 yang ada di sini. Ya, itu yang kita namakan jam perang. Kalau di BBK namanya jam perang. Atau jam-jam di mana anak-anak BBK itu HK ya. Buat yang swing, buat yang ini untuk memastikan lagi ya actionnya itu mesti nge-buy atau nge-hold atau mau di-sell sebagian. Biasanya di jam-jam tersebut yang mendekati closing. Buy langsung pasang stop loss. Kalau sudah profit diganti trailing stop. Baiknya di profit berapa kita ganti SL menjadi TS. Oke. Yang perlu saya luruskan di sini, di BBK itu, di mana ya? Oke, di Sochi deh. Untuk stop loss-nya itu tetap pakai stop loss ya, jangan diganti ke trailing stop. Ya, kalau trailing stop berarti ketika market jalan, ketika market bergerak, angka yang kita set di malam hari itu akan ikut bergerak naik. Ya, yang kita perlu itu yang manual naik ya. Yang auto sell. Ketika misalnya harganya itu naik, kita setnya itu di malam hari. Ya, bukan dia auto naik. Nah, kalau menurut MOOC 1 ya di setelnya itu begini. Kita belinya misalnya 212 atau 208. Ya, untuk angka SL-nya itu di 198. Nah, kita lihat hari kedua, 212 itu turun ya 208. Artinya stop loss-nya itu tidak bergerak. Jadi kalau misalnya harganya itu naik, barusan kita geser. Nah, contoh hari berikutnya naik dong 8 poin. Nah, ini kita baru geser 198 menjadi 201. Ya, ini baru kita naikkan. Konsepnya adalah ketika harga sahamnya naik, kita baru geser untuk level stop loss atau auto sell-nya.
ketika harga turun kita tidak menggesernya. Kira-kira begitu Pak Ajang. Nah, misalnya kita lihat di RPT ya. Nah, misalkan kita beli ya, kita belinya di candle yang ini. Ya, contoh kita spekulasi di candle yang di sini. Contoh ya, contoh saja. Tentunya kita pasang yang namanya stop loss ya. Bisa aja kita pasangkan di 955 ya. Nah, ketika harganya keesokan harinya itu turun ya, candlenya hitam turun, ini kita nggak geser. Kemudian di hari berikutnya, sorry, saya pakai tadi yang 4H ya, harusnya sih daily. Saya ulang, saya ulang dari sini deh. Nah, contoh kita belinya di candle yang Marubozu ya, yang white ini. Kita pasang auto sell-nya itu mungkin di swing low yang sebelumnya di 9110. Oke, kita belinya itu sekitaran mungkin kita belinya itu di sini 970. Nah, keesokan harinya itu kan harganya nggak kemana-mana ya, sempat naik kemudian dibawa kemudian turun, tapi belum kena 910 ya, ini masih bergerak-bergerak. Nah, di sini hari ini kan bergerak naik. Nah, setelah harganya naik banyak, ini baru kita geser. Ya, kemungkinan kita gesernya ke sini, ya 955. Jadi kalau turun, ini loss-nya berapa? Sekitar 7%-an. Ya, bisa seperti itu. Atau kalau mau di atas itu boleh, ya boleh setengah dari candle ini, atau pakai 990. Artinya kalau tadi belinya di 970, udah profit 20 poin kalau besoknya turun. Ya, tadi belinya misalnya di sini. Ya, 970, 990. Kalau terkena, artinya kita sudah amankan profit 20 poin. Kalau di MOK 1 begini ya, dia setiap ada kenaikan 1 tick saja, kita menggeser. Kita menggeser yang namanya auto sell-nya itu. Tetap ikut naik 1 poin. Ya. Kalau yang MOK 2, ya itu kita analisa lagi. Biasanya saya seperti ini. Ya. Low yang di sini, saya geser ke low yang di sini. Ya, swing low di sini, saya geser ke sini. Nanti misalnya dia besoknya bergerak lagi, naik lagi, nah ini saya geser lagi, gitu. Saya geser lagi ke sini, ya saya giring dari bawah. Clear. Cacingnya MAPI ya. MAPI itu di posisinya di ini. Ini posisinya. Ya sempat mau naik tapi gagal. Jadi belok lagi ke sini. Potensinya mungkin ke sini dulu baru naik lagi. Gitu kira-kira. Secara hitungan cacing ya. Kalau caknya kita inti bentar. MAPI. MAPI ya sempat naik, kemudian membuat shadow, hari ini buangan ya, lumayan. Di atas rata-rata, ini crossing, ini merah gede, ininya crossing, give line-nya merah, ya udah hati-hati aja, mungkin pasang, saya nggak bilang besok turun ya, saya
minta antisipasi aja kalau besok lanjut turun mungkin bisa keluar dulu gitu supaya nggak turun lebih dalam. Ya kita batasi aja. Di low hari ini 840 mungkin bisa 835 atau 830 mungkin bisa exit dulu gitu Kak. Oke, kembali ke topik. Berapa lama sebaiknya di box 1 ini supaya paham betul sebelum memakai trading system lain BBK? Atau BBK box 1 ini bisa dipakai seterusnya sambil sebenarnya sih bisa digabung. Ya, box 1 itu untuk satu account ya dijalankan saja terus, kemudian kalau untuk mode lain bisa pakai account yang lain. Nah, misalnya contohnya Cijani ya punya beberapa account. Beliau mungkin sebelumnya itu mode 2 ya. Jadi jarang pakai mode 1 karena mungkin ada kompetisi ya men-trigger beliau untuk mengetes. Jadi daripada menggabungkan mode 1 dengan mode 2 disarankan untuk memisahkannya. Ya, mode 1 di account yang A misalnya, kemudian mode 2 itu di account yang B. Jadi kalau misalnya kalau kita pakai mode 1 itu cuan terus, ya udah kenapa nggak dijalankan terus. Nah, lain cerita kalau misalnya kita kekurangan waktu atau sangat sibuk ya di jam-jam perang itu kita sangat sibuk, nggak bisa mantau market, kemudian bisanya hanya auto buy, pasang auto buy di malam hari, ya nggak cocok ya untuk mode 1 karena mode 1 memang perlu waktu ya 10 menit minimal 10 menit ya untuk mengecek saham-saham apa saja yang dibeli pada saat jam 14.30 ke atas. Nah, kalau yang bagi yang nggak punya waktu, tentunya mau satu nggak cocok dong, pakainya mau dua gitu. Yang belinya time frame-nya yang agak gede, jadi nggak selalu melihat yang namanya monitor. Kira-kira begitu Kak Sani. Oke, ada pertanyaan lain untuk mode 1? Kalau nggak ada, untuk mode-mode yang lain atau tools-tools yang lain boleh ditanyakan. Atau ada yang belum paham, atau yang masih bingung, boleh ya buka mic, boleh juga. Silakan, saya tunggu. Kita masih ada waktu 14 menit sebelum jam 21. Pentil, coalis, pentil. Oke. Oke, kita bahas yang lain. Ya, mau satu saya anggap selesai, kalau mau tanya boleh juga. Oke, pentil, contoh misalnya ya. Tentunya kita cari dong saham-saham yang pentilnya bagus ya. Pentilnya itu mulai first buy. Ya, pembeliannya pertama itu gimana, ya averaging up-nya itu gimana. Kita ketik show pentil di bot room. Kemudian kalau sudah keluar hasilnya mungkin nanti akan sama seperti yang di sini. Ya, pentil 1705, jadi hasilnya sama aja. Nah, di sini kalau kita lihat ada status yang kosong, artinya sudah floating, kelihatan di sini juga sudah beberapa hari ya. Sudah ada yang 21 hari, ada yang
udah 40 hari masih bertengger aja ya, kayak BCA, BNI itu masih di sana aja. Ya, ada BET ya di sini. Nah, kita tinggal cari emiten-emiten yang ini. Scroll ke bawah, nampak BRIS ya, first buy di sini. Auto disuruh nambah barang. Untuk cara pemakainya begini. First buy itu biasanya untuk spekulasi beli. Kalau add one itu untuk valid buy-nya. Nah, teman-teman bisa beli nantinya di first buy itu ya 50% dulu. Jadi jangan jangan banyak-banyak. Nanti bisa tambah di add one ya, add one kemudian add two. Contoh BRIS ya, hari ini first buy, kita cek ke chartnya lagi. Jadi bukan langsung HK, kita ngecek lagi. Nah, ini keluar ya tadi ya. Misalnya pentil BRIS. Nah, pembacaannya cukup simpel ya, ambil posisi ketika candle-nya itu hijau, seperti ini hijau ya. Ketika merah itu keluar, ini merah pertama keluar. Jadi hari ini kenapa disebut first buy? Karena ada hijau pertama di sini. Ya, jadinya bisa spekulasi beli. Kalau dianalisa lebih lanjut, kalau kita lihat di sini momentumnya itu masih merah, kemudian untuk smart money-nya itu belum belum entry. Jadi bisa aja ini retail-retail yang naik gitu. Dan nggak sempat untuk melewati 2110 untuk trendline yang di sini. Artinya dia kembali konsolidasi. Walaupun candle hari ini hijau, ya udah hati-hati aja. Kalau mau entry, baiknya duit kecil aja, karena di sini nggak ada duit besar yang masuk. Nah, untuk money manajemennya kita bisa beli, ya kalau seperti ini kita kurangi. Kalau tadi pengen beli 50%, karena ini CBK-nya merah, ini merah, mungkin belinya 10% dulu, atau nitip sendal dulu. Ya, alokasi dana misalnya 20 juta untuk BRIS. Ya, beli aja 2 juta dulu, ya sambil dipantau gitu. Nah, kalau besoknya merah pertama, kayak gini, merah pertama, itu langsung exit. Jadi pokoknya hijau itu ada posisi, merah pertama itu keluar. Gitu loh. Nah, untuk pengguna pentil, dari dana yang ada, misalnya 100% itu bagi aja ke 5 emiten ya. Maksimum itu 7 emiten. Yang biasakan 5 dulu. Jadi kalau misalnya punya 10 juta, untuk BRIS-nya itu 2 juta. Ya, 8 jutanya itu untuk yang lain gitu. Nanti dari 2 juta ini kita bagi lagi ya. Kayak gini ini kan 10%, artinya beli cuman 200.000. Ya, 1,8-nya itu di hold dulu, tunggu dia jalan lagi ya. Mungkin aja dia sideways kayak gini ya. Jadi kita cuman stop loss-nya itu dari angka segini, dari 200.000, bukan dari angka 2 juta kalau misalnya dia gagal. Oke, kalau langsung pasang PS, ada kemungkinan ya ketika ada shadow yang tinggi, contohnya seperti ini, misalnya ada shadow yang lumayan tinggi, ini udah pasti habis kejemput. Ya, biasanya ini kita bisa hilang barang. Ketika market jalan, kemudian dia turun, kita bisa kehilangan barang gitu. Walaupun nantinya direkomendasi masih disuruh nge-hold. Nah, kalau yang mau satu pakainya itu biasanya yang ini ya, jaga bawah udah naik, jaga di bawah udah naik, jaga bawah, jaga bawah. Jadi ketika ini harganya naik, ininya tidak bergeser ya, tidak bergeser ke atas. Digeser ketika kita yang menggeserkannya. Kira-kira begitu. Ini termasuk tidak volatile ya. Coba saham-saham yang agak volatile apa misalnya HKMU atau misalnya apa ya, HKMU deh coba.
Contoh ya, contoh ini kita beli di sini, ini kita pasang stop loss ya. Ini ketika tadi marketnya naik ke atas, kemudian dia turun, ya udah kita udah kejemput di sini, ya udah habis barang. Kalau trading stop tuh lebih cocok untuk saham-saham yang seperti ini, volatile. Ya contohnya lain tadi kalau nggak salah kemarin itu apa ya, BK ISSP. Nah, pokoknya yang ada shadow-shadownya itu bisa ini bisa kehilangan barang nih. Ketemu-ketemu shadow-shadow kayak gini ini bisa bisa hilang barangnya. Ya, yang kayak gini-gini ini udah keluar gitu ya, walaupun belum terkena level yang kita mau gitu. Hmm, PPRS coba. Nah, ini contohnya begini. Ini kita pasang stop loss di sini, yang kedua hari kita pasang di sini, ini hari ketiga. Kalau kita pasang trailing stop, kemungkinan kita udah exit. Karena dia sempat naik ke atas, kemudian turun lagi, jadi udah selesai. Ya, padahal ini belum kena kan, kalau manualnya itu belum kena, ini belum kena, ini hari berikutnya itu naik. Jadi istilahnya potensi untuk kenaikannya itu kita jadi hilang gitu, Pak. Oke, pertanyaan lain, harga beli itu antri di buy price sesuai rekomendasi list pentil itu tidak di HK. Oke, harga beli itu antri di buy price sesuai rekomendasi pentil di HK. Oke, pentil biasanya digunakan begini. Tabel yang ada ini kan ada rekomendasi untuk buy price-nya itu di berapa. Ya. Bisa dipakai acuannya ini untuk supaya nggak telat kasarnya. Bisa pasang auto buy. Contoh misalnya ini yang watch ya untuk besok itu bisa diperhatikan LPPF, ASI, HMSP, Mika. Coba HMSP. Ya. Pentil HMSP. Nah ini kelihatan udah konsolidasi beberapa hari ya. Dari first buy, kemudian konsolidasi 3 hari, ini disuruh watch ya, perhatikan kalau besok dia ngebreak ya, ngebreak high level berapa ya, tadi saya agak salah lihat, HMSP itu nah 10.45, kelihatan di buy price-nya itu di 10.45. Jadi ketika besok misalnya close-nya itu melewati 10.45, jadi lebih kurang 45 itu sekitaran sini. Nah sebenarnya itu udah bisa buy. Tapi apakah kita bisa pas-pasan 10.45 pas di laptop ya, di depan laptop HK-nya itu 10.45 enggak? Kan belum tentu. Bisa jadi besok udah keburu naik ya, udah keburu naik mungkin di 1100. Ya, disuruh buy di 10.45 ternyata udah 1100. Jadi kehilangan ketinggalan ya, ketinggalan kereta. Nah, kalau cerita HK tergantung ke eh, risk profile masing-masing juga. Berani nggak ya naik segini masih berani HK nggak? Ini berarti naiknya berapa persen? 2, 4, sekitar naik 6% masih berani HK nggak? Ada yang nggak berani, ada yang berani. Nah, kenapa kita bisa disiasati? Sebenarnya ketika ngebreak 10.45 di sini, ya kita bisa pasang auto buy. Ya udah pasang aja auto buy malam ini, auto buy HMSP di atas lebih besar dari 10.45. Ya, belinya itu di 10.50 misalnya ya. Nah, besok kita dapatnya di sini 10.50 ya, sebelum dia capai 1.100. Kira-kira begitu.
Oke, Kak Sani? Halo? Oke. Masih ada kira-kira dari teman-teman yang eh, mau ditanyakan? AMSP 1045, ASI itu triggernya 6200. Kemudian LPPF itu triggernya 4100 ke atas. Era ini menarik, 655 udah breakout. Posisi terakhir 650. Jadi kalau besok 655 ke atas mungkin akan jadi pentil berikutnya. Era masih di BBK nggak? Era masih di BBK, artinya dia masih uptrend. Jadi kalau besok di atas 655 bisa nambah barang. Oh, ini udah nge-break out ya dari konsolidasinya. Kelihatan nih udah keluar dari segitiga yang orange ini, ya udah keluar. Hari ini udah di luar. 655 ke atas untuk tambah barang kalau yang udah punya. Ya, di sini pembelian pertama, kalau naik lagi bisa tambah barang. Nih, kalau besok bisa di atas ini ya, bisa nambah barang. Gimana gimana? Udah jelas belum? Bro Vicky gimana? Bro Vicky tradingannya? Pak Joseph gimana? Bu Hadria yang suka tanya biasanya mau tanya saham apa nih Bu Hadria?